Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat, as'adakumullah hayatakum fid dunya wal akhirah. Mari bersama-sama kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerah, dengan terus kita meningkatkan ketakwaan. Dan terus kita berusaha belajar untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kita hidup di bumi ini tidak lain, tidak bukan untuk mengabdi kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan terus kita berusaha ikhlas. Dengan ikhlas semata-mata kita beribadah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tenang kita raih karena kita ada ketergantungan terus kepada Allah. Manusia ini hidup karena dua urusan. Yang pertama adalah pengabdian kepada Allah. Yang kedua adalah kebutuhan. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka kita mengabdi kepada Allah karena Dialah satu-satunya Tuhan, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbun Nas, yang harus kita mengabdi kepadanya. Maka Dialah Al-Ahad, dan kita harus bergantung kepada Allah, meminta pertolongan. Maka Dialah As-Somad, tempat bergantung. Maka ikhlas dalam menjalankan ibadah, yakin bahwa kita akan diberikan rezeki oleh Allah. Manusia dalam kehidupan di dunia ini ada yang cenderung kebutuhan dunia yang dikejar. Ini kesempatan dalam evaluasi awal tahun. Setelah akhir tahun, awal tahun, apa langkah kita? Manusia lebih mengejar kebutuhan. Orang barat orientasinya sandang, pangan, papan. Kalau orang Tionghoa itu orientasinya panjang umur, banyak duit, punya kedudukan. 3. Nah kita orang beriman, orang muslim itu tidak dilarang untuk meraih yang 3. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mencari ridha Allah. Tapi sekarang kebanyakan umat Islam ba'da sholat, ba'da puasa, semua mengejar urusan yang 3. Coba yang 3 dijadikan sarana untuk mencari ridha Allah. Apa yang kita miliki sebanyak apapun, tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana firman Allah, kalau kita belum sempurna melaksanakan Islam secara totalitas, kita belum dapat ridho Allah. Ada sebagian manusia berusaha mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, pikiran, ilmunya untuk mengharap ridha Allah. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan ada beberapa orang yang memang mengorbankan apa yang dimiliki semata-mata mengharap ridha Allah. Maka Allah itu raufum bil ibad. Allah Maha Penyantun kepada hambanya. Katakan wa absyir wa basyir ibadi, sungguhnya aku Maha Penyantun. Ayo, sebanyak apapun yang kita miliki semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mencapai ridha Allah di tahun 2025 ini, bahwa kita harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukan hanya sholat puasa saja, kemudian ada harta kita berhaji. Semua itu kewajiban yang mendidik kita manusia untuk mampu mengendalikan, menundukkan nafsu kita. Itu kewajiban. Sholat, puasa Ramadan, zakat, kemudian haji. Yang wajib hampir semua orang mengerjakan puasa, sholat dan puasa. Zakat bagi hartanya yang lebih, haji bagi yang hartanya lebih dan punya waktu, punya kesehatan, punya mampu untuk melaksanakan haji. Tapi sholat dan puasa ini dua ibadah kewajiban dari Allah, sehingga manusia mampu menundukkan hawa nafsu. Manusia punya sifat bawaan. Ya, karena ada nafsu, manusia itu ada sifatnya ajula, ceroboh. Ada manusia sifatnya koturo, kikir, bakhil. Kalau nggak melaksanakan sholat dengan benar, sifat ini terus menempel kepada manusia. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lau antum tamlikuna khazaina rahmata rabbi idzan la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insan qatura. Allah berfirman, katakan olehmu wahai orang yang beriman. Yang pertama dikatakan, katakan olehmu wahai Muhammad, sekiranya kalian memiliki pembendaharaan Allah berupa kasih sayang, ya, berupa karunia-Nya yang banyak, tentulah pembendaharaan itu kalian tahan karena takut untuk membelanjakannya, untuk diinfakkan, dan adalah manusia itu selalu merasa tidak berkecukupan atau bakhil. Itu bawaan. Makanya Allah wajibkan sholat, korbankan waktu, korbankan harta tenaga, 5-10 menit menghadap Allah. Itu mulai pertama pengorbanan. Kita sedang berdagang, sedang mengendarai Grab motor, Grab mobil, kita sedang kerja di kantor, ya, kita sisihkan waktu untuk menghadap Allah. Ketika ada panggilan yang mengingatkan dengan sentakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tersentak hati untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama. Di situ ada puasa, di situ ada haji, di situ ada zakat. Al-Islam Rasul Amri. Islam itu adalah segala urusan, pokok dari segala urusan. Wassalat amuduhu. Sedangkan amudus Islam adalah sholat. Tiangnya Islam sholat. Wajihadu fi sabilillah zirwatu sanamihi, kata Nabi. Dan jihad ke jalan Allah adalah puncaknya.
Kalau orang sholatnya udah benar, zakat benar, puasa benar, dia siap berjihad. Siap berkorban harta, waktu, tenaga untuk membela agama Allah. Untuk membela kebenaran, untuk membela keadilan. Karena Allah terus-menerus memerintahkan kalian harus berbuat adil dan berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalian harus terus menegakkan kebenaran. Jangan lagi dikendalikan nafsu, tapi kalian mampu mengendalikan nafsu. Maka sifat bawaan manusia adalah qatur, bakhil, kikir, pedit, takut membelanjakan harta. Kalau seandainya semua bendahara langit dan bumi kuberikan kepada manusia, pasti dia bersifat kikir, takut membelanjakannya. Maka Allah wajibkan sholat, puasa, menahan nafsu dari makan minum. Kemudian disuruh korbankan harta milik Allah yang kamu miliki, zakat. Kemudian kamu disuruh tawadhu, melucutkan kemegahan, kemewahan, berhaji. Ini semua kewajiban. Ini semua menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan mendapatkan ketenangan. Manusia juga punya sifat bawaan halu'a. Halu'a itu mengeluh, keluh kesah. Sebagaimana firman Allah dalam surat 70 ayat 19 Al-Ma'arij. Innal insan khuliqa halu'a. Sungguhnya manusia diciptakan banyak mengeluh. Itu karena ada nafsu. Lemah, manusia itu dhaif. Wa kanal insanu dha'ifa An-Nisa ayat 28. Manusia itu lemah. Jangan sombong. Maka yang punya sifat sombong cuma Allah. Ketika sombong nanti banyak mengeluh, ya, banyak ngeyel, pedit, bermegah-megahan, itu manusia, sifat bawaan. Karena ada nafsu. Innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Apabila ditimpa keburukan, gelisah, enggak sabar. Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ditimpa kebaikan, melarang, mencegah, pelit, tidak mau diberikan kepada orang lain. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Yang bagaimana sholatnya? Alladzina fi ala sholatihim daimun. Alladzina hum ala sholatihim daimun ayat 21. Ya. 22 surat Al-Ma'arij, yaitu yang sholatnya itu setia terus-menerus, tidak putus. Dia mendirikan sholat tidak putus. Kemudian yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan di dalam harta mereka ada hak tertentu, kewajiban, zakat diberikan kepada orang lain. Itu hak Allah. Kita harus membersihkan harta yang kita dapat. Harus kita bersihkan dengan zakat. Itu untuk mampu menahan, mengendalikan nafsu. Untuk siapa zakat? Lisaili wal mahrum. Orang yang datang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi kita cari di rumah-rumah orang yang merasa qanaah dengan apa yang ada, kita berikan sebagian dari harta kita. Itu zakat. Maka di tahun 2025 yang tadinya lupa zakat, keluarkan zakat. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, setia untuk mengerjakan sholat. Baru hilang keluh kesah. Setelah mengorbankan zakat karena Allah, membelanjakan harta karena Allah, maka meningkat keimanannya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Mereka membenarkan hari pembalasan. Harta saya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang harus saya katakan? Harta tambah banyak pemeriksaan. Maka keluarkan zakat. 2025 bukan saja kita sholat, tapi mulai kita menunaikan zakat.
ditambah dengan yang sunnah, sodako, kurban, ya, tabarruk, santunan untuk yatim dan orang miskin, para janda, jompo-jompo semua udah mulai meningkat. Jangan hanya kita sholat saja, tapi kita timbun harta. Pernah Aisyah ketika potong kambing ditanya sama Nabi, tinggal apa ya Aisyah? Tinggal pahanya satu untuk engkau ya Rasulullah. Berarti yang kita miliki, yang kita bagikan, itu yang akan menjadi penolong kita di akhirat. Yang satu itu bukan milik kita. Kita makan, habis jadi kotoran. Yang kita bagikan itu yang menjadi penolong kita nanti di hari di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia punya sifat lagi, sifat bawaan. Naluri dasar manusia adalah ajula, ceroboh, terburu-buru, tergesa-gesa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu ila syarri du'aahu bil khair. Wa yad'ul insanu du'aahu bil syarri du'aahu bil khair. Kadang-kadang nyumpahin anak, ya, mengutuk orang seperti dia berdoa kebaikan. Ceroboh, cepet. Nah, ini kita harus rubah semua. Laksanakan sholat yang khusyuk, ya. Tinggikan, tegakkan sholat, dirikan sholat. Cukup sudah ribuan sholat kita cuma melaksanakan. Maka 2025 mari kita tegakkan sholat. Dengan syarat wudhunya sempurna, dengan pakaian rapi, itulah jadi kebiasaan kita sehari-hari. Bukan saja di masjid, tapi di luar masjid kita berpakaian rapi. Di luar masjid kita penampilan bersih. Di luar masjid diri kita harum. Kemudian tawadhu, rendah hati. Kita baca setiap rakaat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Maka kita jangan harap pujian dari manusia. Kembalikan kepada Allah. Jadi harus sudah mulai 2025 kita ramah, tawadhu, rendah hati. Kemudian berbagi, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian jangan lagi curang, jangan menipu, jangan berbohong. Cukup, ya, kita melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, tapi tidak ingat Allah di luar sholat. Dalam keadaan apapun sudah mulai kita mengingat Allah. Di rumah, di pasar, di kantor, di pergaulan, di acara-acara, momen-momen, maka kita mengingat Allah. Sebagaimana kita di masjid, takut kita berbohong, takut kita berbuat zalim, kita tidak berbuat adil, takut kepada Allah, dan kita selalu berbuat baik. Karena dunia hanya sementara. Ujian-ujian hidup, ujian kehidupan ini harus kita hadapi. Kuncinya satu, ayo perbaiki sholat. Bukan sekedar kita melaksanakan, mari kita tegakkan sholat. Insya Allah tiang agama ini mampu merubah sikap kita. Dalam sholat itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami nahniyah. Ya, tadi kita berkorban harta karena ada Malik Yaumiddin, takut kepada Allah. Penguasa satu-satunya di hari pembalasan. Tidak ada kecurangan. Kalau sekarang kita lihat 300 triliun bisa berubah jadi 6,5 tahun. Alasannya hakim cuma dia berkata lembut, sopan, maka hukumnya menjadi 6,5 tahun. 300 triliun. Yang maling ayam 7 tahun. Tapi karena gak sopan katanya, bahasanya kasar kepada hakim, naik jadi 10 tahun. Ayam kurang dari 50.000 dibanding dengan 300 T. Inilah hukum. Apa kata hakimnya? Kalau di akhirat, di sidang mahkamah Allah harus jujur, tapi di dunia boleh berbohong.
Itu alasan mereka. Siapa yang memberikan ajaran nasihat mereka? Kalau kamu jujur nanti di akhirat, kalau di sini boleh berubah-ubah hukum. Ini keadaan negeri. Kenapa? Mereka sholat tapi mereka berbohong. Mereka sholat tapi mereka tidak berbuat adil. Mereka sholatnya tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita tidak melaksanakan sholat, mengerjakan sholat atau mendirikan sholat dengan betul-betul sesuai tuntunan, maka kita akan bermegah-megahan dalam hidup. Alhaakumut takatsur, itu bawaan dasar manusia. Coba kita bersihkan akidah kita, kemudian kita tawadhu dalam hidup, terima apa yang diberikan oleh Allah. Maka dalam Quran itu selalu susunannya tasbih, tahmid. Sebagaimana malaikat berkata kepada Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika. Kami mensucikan engkau dan kami memuji engkau. Jadi kalau enggak kita membersihkan akidah kita, ya, nanti sulit kita mengucapkan alhamdulillah. Bersihkan akidah, kemudian kita mulai hidup tawadhu, sabar dan bersyukur. Ini sifat orang beriman. Syukur dan sabar menempel pada diri kita. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengabdian kepada Allah diutamakan. Setelah itu kita mencari kebutuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ada kami kebersamaan. Salah orang yang beribadah, saya paling benar, saya paling soleh. Ayo kita sama-sama beribadah bersama-sama, kemudian minta tolong kepada Allah bersama-sama. Ini kehidupan orang beriman. Jadi nggak boleh lagi 2025 umat Islam berpecah belah. Umat Islam saling berkelompok-kelompok. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang beriman itu bersaudara. Udah di masjid bersama-sama, di luar masjid juga mari kita bersama-sama. Saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling tolong-menolong, ya. Kemudian saling memberikan solusi satu sama lain. Bukan bersaing dalam ekonomi, bersaing dalam kedudukan, tapi bagaimana saling mempersilahkan, saling mengangkat hak dan martabat masing-masing dengan jujur, adil, dan amanah. Nah, ini evaluasi kita di 2024. Mari kita laksanakan di 2025. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhuthukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Jamaah rahimakumullah, untuk meningkatkan kekhusyuan, keikhlasan kita dalam ibadah, maka kita wajib bukan sekedar syarat kita penuhi, tapi bagaimana bacaan yang kita baca kita pahami. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang
membaca Quran dan memahami satu ayat, kemudian berusaha mengamalkan, lebih baik daripada sholat 100 rakaat, sholat sunnah. Ada orang lebih baik sholat tapi nggak mau paham Quran. Dan dilanjutkan hadis Nabi, sesiapapun yang memahami satu bab dalam syariat Islam, dia baca Quran, dipahami satu bab, maka dia lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Jadi mari tingkatkan kekhusyuan sholat kita dengan kita memahami bacaan. Dengan paham baca ada peningkatan kekhusyuan, ketawaduan, kemudian kita juga khasyiin, qanitin lillah subhanahu wa ta'ala. Jadi coba baca Quran, kemudian baca artinya, kemudian dihayati, berusaha diamalkan, itu lebih baik daripada 100 sholat sunnah, 100 rakaat. Ini jadi pelajaran di 2025. Ya, jangan kita itu seperti robot aja melakukan sesuatu tanpa ada perubahan. Mari berubah, ya, berubah. Ikuti apa yang tercantum dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus paham bahwa membaca Quran diulang-ulang sampai paham ini perintah Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kamu Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab. Wa aqimis shalah, kemudian tegakkan salat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan dalam salat itu yang paling banyak disebut zikir. Maka takbir kita, zikir kita kepada Allah setiap saat, di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja, zikir Allahu Akbar. Itu hasil dari sholat kita yang diulang-ulang zikirnya, maka terulang-ulang dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah bimbingan kepada kita. Allah menguatkan iman kita dan Allah memberikan pertolongan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma an kulli sahabati Rasulillah ajmain wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ah wa arinal batila batilan fanajtanibah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimis shalah.